Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu serta anak-anak adik-adik kami sekalian, jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa begitu terasa, malam ini adalah malam yang ke-13 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Nurul Ihsan, dalam rangka melaksanakan amaliyah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga ibadah puasa, solat tarawih, tadarus Al-Quran atau qiraatul Quran, infak sedekah kita dan yang lain sebagainya diterima oleh Allah hendaknya di sisinya dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Darratun Nasihin dari Ali bin Abi Thalib, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan solat tarawih di dalam bulan Ramadan. Maka pada malam yang ke-13 ini, keutamaan melaksanakan solat tarawih adalah bahwa di mana di hari kiamat nanti, maka Allah akan menyelamatkan orang tersebut dari berbagai macam bentuk kejahatan yang terjadi. Jadi salah satu yang kita khawatirkan Bapak Ibu, kalau di hari kiamat nanti adalah banyaknya kejahatan-kejahatan yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua yang ada di sini dari segala macam bentuk kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Ikhlaskan niat kita bahawa solat tarawih yang insya Allah akan kita laksanakan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang ke-13 ini izinkanlah saya menyampaikan tausiah singkat ini dengan tema yang telah diamanahkan, yaitunya bahaya narkoba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang sangat kita khawatirkan terhadap anak-anak generasi penerus kita adalah jika seandainya mereka tersebut menjadi korban narkoba. Makanya narkoba ini yang menjadi korbannya tidak memandang usia, tidak memandang golongan, siapa golongannya. Yang anak-anak pun ada kena narkoba, apalagi yang muda-muda banyak terkena narkoba. Ibu rumah tangga juga ada terlibat narkoba, pedagang juga ada terlibat narkoba, apalagi artis-artis banyak terlibat narkoba. Yang enggak kita dengar ustaz-ustaz enggak ada terlibat narkoba. Karena insya Allah orang-orang yang soleh kita semua yang ada di sini. Maka oleh karena itu, berdasarkan data yang ada, se-Indonesia ini secara nasionalnya mencapai 4,6 juta orang yang terkena atau korban narkoba.
Jadi kalau kita perhatikan penduduk Provinsi Riau ini, itu lebih kurang 5 juta. Coba bayangkan betapa banyaknya orang menjadi korban narkoba ini. Dan ini kalau tidak diantisipasi, tidak segera disarikan solusinya, maka bisa membahayakan negara bangsa kita ini. Membahayakan rumah tangga, membahayakan keutuhan rumah tangga, dan juga membahayakan pribadi generasi penerus bangsa kita ini. Maka oleh karena itulah pemerintah kita dengan perhatiannya membentuk sebuah undang-undang aturan negara kita yang begitu ketat kalau seandainya ada orang yang terlibat narkoba. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah menghadiri pernikahan orang yang 1 hari menjelang pernikahan ia ditangkap oleh pihak yang berwajib. Jadi pada waktu itu saya hadir, saya yang menghadirinya, dan di samping saya itu ada direktur narkobanya. Disampaikanlah sama saya, Pak Ustadz, kalau seandainya anak ini kemarin dilaporkan oleh keluarganya kepada kami, maka tidak kami tangkap, tapi akan kami rehab atau rehabilitasi. Tapi karena yang bersangkutan ini tidak ada dilaporkan oleh keluarganya, maka laporan kami terima, kami pelajari, kami telusuri, dan kami tangkap. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada rasanya keluarga kita yang ada ciri-ciri terlibat narkoba, maka lebih baik kita yang melaporkan daripada ia ditangkap oleh pihak yang berwajib. Kalau sudah ditangkap itu na'udzubillah lah. Macam-macam nanti akan terjadi sama anak kita. Itu adalah pengalaman saya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeksekusi hukuman mati salah satu terhadap orang yang sudah dijatuhkan vonis mati oleh pengadilan. Karena apa? Karena terlibat narkoba. Namanya mungkin Bapak Ibu tahu. Dan sudah dieksekusi mati. Yang barusan sekarang ini adalah itu oknum, salah satu mantan Kapolda. Coba bayangkan, yang kemarin saya dengar barusan ini oleh jaksa itu dituntut mati. Karena apa? Karena meloloskan sekian ton narkoba dari luar negeri masuk ke Indonesia ini. Jadi kalau sudah sekian ton masuk ke Indonesia, lalu nanti akan dipakai oleh generasi anak-anak kita, betapa rusak dan hancurnya bangsa kita ini untuk ke depannya. Maka perlu ketegasan dari pemerintah kita. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kesehatan, narkoba ini ternyata merusak kesehatan kita. Yang pertama adalah merusak sistem saraf yang ada dalam tubuh kita ini. Jadi saraf itu kan penting dalam tubuh kita. Kalau rusak saraf kita, maka itu sangat terganggu kepada kehidupan kita. Makanya kita tengok orang yang pakai narkoba itu, kadang matanya itu sudah seperti merah, kadang badannya sudah ternampak kurus. Maka yang pertama yang diakibatkan adalah rusaknya sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua adalah rusaknya akal pikiran kita. Makanya dulu Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang yang pemakai narkoba. Ternyata itu di tengah malam nampaklah seorang wanita lewat. Diperkosanya, mohon maaf, diperkosanya wanita tersebut. Sampai bahkan dibunuhnya. Dan pada keesokan harinya ditelusuri oleh pihak yang berwajib, maka ditangkaplah beliau ini. Setelah ditangkap, ditanya oleh pihak yang berwajib, maka dia menjawab dengan santai saja, tanpa ada beban pikiran, tanpa ada merasa bersalah sedikit pun. Maka ini adalah bukti nyata bahwa narkoba itu merusak akal pikiran kita. Maka hati-hati, jauhi narkoba tersebut. Yang ketiga adalah merusak imun tubuh kita. Kalau imun itu dalam bahasa medisnya kan kekebalan tubuh. Jadi kalau sudah
kena narkoba masuk dalam tubuh kita, maka imun tubuh kita itu menjadi terganggu. Termasuk kulit kita. Makanya kulit kita itu akan nampak seperti agak keremahan, keriput-keriput. Itu adalah efek daripada memakai narkoba. Makanya dari efek kesehatannya itu sangat mengganggu sekali. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah. Di dalam Islam, narkoba ini sudah jelas diharamkan. Apa dalilnya Pak Ustaz? Dalilnya adalah dikiaskan kepada khamar. Khamar itu adalah merusak akal pikiran kita. Narkoba bahkan lebih merusak lagi. Maka hukumnya adalah diharamkan. Dalam Al-Quran Allah telah, sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar dan perjudian dan mengunduh nasib dan memberikan sesajian untuk berhala merupakan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kalian jauhi, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di depan saya tertulis maksimal 15 menit, maka rasanya cukup sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberi pelajaran bagi kita semuanya, apalagi bagi diri saya sendiri yang menyampaikannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.